Hari ini kita akan melanjutkan materi OBS dan kita akan fokuskan pada screen recording. Seperti yang Anda lihat tampilannya sekarang, saya sudah rekam. Sebetulnya ini adalah tampilan layar saya di OBS saya. Seperti yang Anda lihat, ada webcam, ada utama, dan ada training. Itu semuanya sudah kita lakukan setting. Langkah untuk melakukan recording di layar, tentu kita harus melakukan persiapan-persiapannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus mengoptimasi settingan OBS kita kegunaannya untuk recording. Untuk itu kita harus memilih dari menu Tools. Di sini ada pilihan Auto Configuration Wizard. Lalu kita pilih yang kedua. Karena saya sudah melakukan setting sebelumnya, ini saya cancel, tapi kamu jangan meng-cancelnya, nanti diteruskan saja lalu kita pilih Apply. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita harus membuatkan scene collection, sehingga koleksi skin atau scene collection sekarang itu tidak akan hilang. Ya, tujuannya adalah mungkin pada saat kita membuat satu project, misalnya Anda mau merekam untuk YouTube, lalu untuk Facebook, lalu untuk Instagram, itu mungkin dia akan menggunakan scene yang berbeda-beda. Untuk itulah kita harus membuat scene collection yang baru. Caranya adalah kita pilih dari menu Scene Collection. Di sini ada Scene Collection. Seperti yang Anda lihat, saya sudah mempunyai banyak sekali collection scene, salah satu Instagram, Reporter, dan lain sebagainya. Nah, kita akan buatkan baru. Kita pilih New. Lalu kita kasih nama. Misalnya, sekarang saya akan contohkan misalnya namanya YT. Setelah kita pilih OK, artinya kita udah pindah ke scene yang baru. Sehingga tampilan yang ada sekarang pada OBS saya akan hilang semuanya, karena kita akan mulai dari yang baru lagi. Oke, kita perhatikan pada area kotak yang berwarna hitam ini adalah project yang akan kita rekam. Project itu berasal dari scene. Artinya tampilan inilah yang nanti akan kita rekam. Itu merupakan scene atau adegan. Kita fokuskan pada scene. Scene atau adegan di OBS ini tidak terbatas jumlahnya. Bisa kita buat lebih dari satu, lebih dari dua, dan seterusnya. Dengan cara bisa menambahnya, menguranginya, atau mengurutkannya. Nanti kita akan coba. Sekarang kita fokuskan pada source. Apa saja yang bisa kita masukkan ke scene ini melalui source? Kita bisa memilihnya dari tanda plus atau add. Ada banyak sekali yang bisa kita pilih. Dalam contoh ini, karena kita mau merecord layar, maka yang dipilih adalah display capture. Kita pilih display capture, lalu tampil seperti ini. Bisa ditulis namanya, tapi dalam contoh ini saya biarkan default display capture, lalu OK. Berikutnya, kita menentukan display capture-nya di layar mana yang akan kita capture. Maksudnya, kalau Anda menggunakan dua monitor, kita bisa mengcapture monitor yang satunya. Tapi karena contoh ini hanya satu monitor, berarti inilah yang tampil secara default. Lalu apakah kursornya mau ikut terekam? Jika iya, maka ini dibiarkan checklist. Jika tidak, dihilangkan. Kemudian croppingnya bisa kita lakukan manual, kemudian nanti. Langsung kita pilih OK. Bisa kita perhatikan, inilah layar yang bisa kita record. Sebelum kita melakukan recording dengan cara memilih start recording, mungkin pada saat kita merecord layar, kita juga menginginkan merecord suara. Untuk itu bisa kita tambahkan microphone di sini dengan cara memilih add kembali, lalu kita pilih audio input capture. Bisa kita kasih nama misalnya microphone, lalu kita pilih OK. Kemudian kita tentukan mikrofon yang mana yang mau kita gunakan. Dalam contoh ini saya pilih Yeti Stereo Microphone, lalu saya pilih OK. Tanpa di sini mikrofonnya sudah tampil. Sekarang kita siap merecord. Caranya cukup kita pilih Start Recording. Maka dia akan berjalan proses recordnya. Kita perhatikan juga, mungkin pada saat tertentu kita mau mempause-nya atau menghentikan sejenak. Kita pilih saja pause. Artinya sekarang ini tidak terrecord. Kalau saya kembalikan, pause-nya saya pilih kembali, maka dia melanjutkan recording. Bila dianggap sudah selesai, ini hanya contoh, kita stop saja.
Oke, selesai kita melakukan record dan kita sudah menghasilkan satu buah file video hasil recording screen. Untuk melihatnya, kita bisa melihat dari menu file, lalu kita pilih show recording. Secara otomatis kita akan diarahkan ke folder di mana file video hasil recording kita berada. Nampak di sini sebuah file dengan nama bla 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 dengan perluasan MKV. Kita akan coba buka, maka dia akan berjalan proses recordnya. Oke, dia secara default menggunakan VLC, namun file ini tidak umum ya. Mungkin kita akan mengubahnya menjadi file yang lain. Yang umum digunakan mungkin MP4 misalnya. Kita bisa melakukan remake namanya. Caranya, ini kita tutup terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke OBS, lalu kita pilih menu file, ada pilihan remake recording. Kemudian kita klik saja di sini, lalu kita pilih titik-titik untuk memilih file video tersebut. Kita pilih open, kemudian nampak di sini akan menghasilkan sebuah file dengan nama yang sama dengan perluasan MP4. Lalu kita pilih remake, selesai. Karena filenya pendek tadi ya recordingnya, maka remake-nya cepat. Ini saya pilih OK, lalu saya tutup kembali dan kita akan lihat hasilnya dengan cara memilih file kembali, lalu pilih show recording. Oke, ini dia file hasil yang sudah kita remake. Mungkin kita mau lakukan secara otomatis. Caranya bisa kita setting. Kita pilih dari menu setting. Lalu kita arahkan pada Advanced. Nampak di sini pada bagian recording ada pilihan automatically remake to MP4. Artinya setelah kita selesai melakukan record, dia akan secara otomatis di format atau di remake, diganti formatnya menjadi MP4. Ini kita aktifkan, lalu kita pilih OK. Nah, mungkin pada saat kita mau merekam agar tidak repot mau meremak atau secara otomatis remake, saya mau filenya cuma satu MP4 aja. Bisa kita ganti format recordingnya dengan cara memilih setting kembali, lalu kita pilih pada bagian output. Kemudian kita pilih di sini ada bagian recording, formatnya yang standar adalah MKV. Misal kita maunya yang MP4, maka akan ada warning. Tentu ada alasan OBS membuatnya menjadi MKV. Pada saat kita melakukan record, mungkin file yang kita record atau rekaman layar kita itu tidak begitu panjang, ya bisa saja kita gunakan MP4. Tapi kalau misalnya panjang, pada saat terjadi crash di pertengahan, maka semua hasil record kita itu akan error, akan hilang kalau kita menggunakan MP4. Tapi kalau dengan MKV, misalnya terjadi error di pertengahan, ya yang error saja, yang sebelumnya tetap akan berhasil menjadi sebuah file. Makanya sebaiknya kita pilih ini formatnya MKV dan kita pilih tadi pada bagian Advanced, kita aktifkan saja automatically remake. Berikutnya kita akan menambah scene atau adegan. Kita fokuskan kembali pada scene. Untuk menambah tentu kita pilih tanda plus. Tapi dalam contoh ini saya akan menduplikat yang ada. Caranya saya klik kanan, lalu kita pilih duplicate. Di contoh ini saya akan menambahkan webcam. Bisa kita kasih nama misalnya screen plus webcam. Tapi dalam contoh ini saya biarkan namanya, saya pilih OK. Lalu nampak di sini ada dua scene, yang pertama dan yang kedua dengan tampilan yang sama. Namun pada scene yang kedua kita akan tambahkan webcam. Untuk menambah webcam kita bisa pilih tanda plus. Webcam itu pilihannya adalah video capture device. Kita pilih. Lalu bisa kita ganti nama misalnya webcam. Tapi dalam contoh ini saya biarkan default, saya pilih OK. Kemudian kita pilih webcamnya. Contohnya misalnya HD Pro Webcam C920, lalu akan tampak seperti itu. Kita perhatikan di sini preset yang tampil dengan resolusi seperti ini atau tidak Full HD. Kita bisa mengganti dengan Full HD kalau mau. Dengan cara kita hilangkan presetnya, lalu kita pilih Full HD misalnya 1920x1080, lalu tentukan frame rate-nya. Katakanlah 30. Maka akan tampil kembali. Ini dengan ukuran HD. Setelah itu kita pilih OK. Ya, kita bisa menentukan posisinya dan juga ukurannya. Misalnya, pada umumnya kalau kita melakukan screen recorder, kita bisa meletakkan webcam kita di pojok, di kiri ataupun di kanan. Dalam contoh ini saya letakkan di kiri.
Nampak di sini ada banyak sekali sisa space. Saya akan crop. Cara mengcrop baik itu webcam ataupun objek yang lainnya, kita bisa menekan tombol Alt atau Option kalau Anda pengguna Mac. Kita crop lalu kita drag saja. Ya, saya akan sesuaikan lebih kurang segini webcam saya, lalu saya akan ubah ukurannya. Oke. Selanjutnya, kita akan menambahkan objek yang lain. Selain kita bisa meng-add dengan tanda plus, misalnya kita punya gambar di folder tertentu. Dalam contoh ini, kita perhatikan pada desktop saya sudah ada satu gambar yang akan saya drag saja ke OBS. Ya, saya drag seperti ini. Maka dia akan secara otomatis masuk ke source, namanya muara kuang PNG. Saya akan sesuaikan ukurannya. Misalnya ini saya letakkan di bawah webcam saya, lalu saya kecilkan. Saya akan letakkan seperti berikut ini. Berikutnya, agar lebih menarik lagi, mungkin ini kita akan kasih border di sini. Cara membuat border, mungkin pada source kita bisa menambahkan color saja ya, warna. Caranya kita tambah, lalu kita pilih color source. Namanya bisa kita ganti, dalam contoh ini saya biarkan default. Lalu kita bisa tentukan warna yang kita inginkan. Misalnya, ini saya select, tadi background saya atau logonya ada yang warna hitam. Kita pilih hitam saja untuk bordernya, lalu kita pilih OK. Kemudian, seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita bisa kecilkan, lalu kita akan letakkan gambar warna ini atau border ini di bawah webcam dan logo. Caranya bisa kita langsung klik drag ke bawah seperti ini, atau juga kita bisa lakukan dengan cara memilih panah ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan misalnya segini, lalu kita bisa mengcropnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nampak agak menarik, dia ada bordernya. Setelah ini kita lakukan, artinya kita anggap ini adalah satu objek yang tersendiri, terdiri dari 3 bagian, yaitu logo, lalu ada webcam, dan color. Agar ini terorganisasi dengan baik, kita bisa melakukan grouping namanya, atau mengelompokkan. Caranya, saya tekan tombol Shift di keyboard, lalu saya klik ketiga objek tersebut, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih group to selected. Namanya bisa kita ganti, misalnya webcam dan logo. Nah, dalam contoh ini saya biarkan, maka namanya grup 1. Bila ini kita minimize, maka kita akan mempunyai satu objek tersendiri. Kalau saya geser, maka ketiga-tiganya akan bergeser. Jadi tidak satu persatu seperti tadi. Nah, setelah kita melakukan setting, misalnya ini kita tidak mau ubah lagi, cukup segini, agar tidak terjadi kesalahan pada saat kita mau menggeser atau mau membesarkan, mengecilkan, ada baiknya ini kita lock untuk webcamnya. Sehingga pada desktop atau background yang tampil di belakangnya itu berdiri sendiri. Dia tidak akan mengganggu webcam yang sudah kita siapkan. Misalnya, ini pun kita bisa lakukan dengan hal yang sama seperti tadi. Misalnya kita mau kecilkan atau kita mau cropping dan lain sebagainya bisa kita lakukan. Selanjutnya kita perhatikan pada bagian scene transition. Artinya animasi perubahan antara scene satu dengan yang lainnya. Yang aktif sekarang adalah cut. Kalau kita pindah dari scene 2 ke scene 1, maka dia akan cut saja. Mungkin kurang menarik. Kita bisa ganti dengan yang lain. Caranya kita klik, contohnya kita pilih slide misalnya. Lalu kita akan pindah ke scene 2. Maka dia akan slide. Begitu juga yang lainnya. Kita akan melihat yang lebih kompleks. Kita menuju ke studio mode. Apa yang bisa kita lakukan dalam tampilan studio mode? Kita perhatikan ada 2 tampilan, preview dan program. Preview artinya tampilan dari sisi kita sebelum kita kirim ke program. Artinya sebelum kita record, inilah hasil yang kalau kita record. Yang diprogram lah yang akan tampil atau yang berhasil di-record. Atau juga pada saat kita streaming, maka yang pada bagian program lah yang akan dilihat oleh audiens. Contoh, misalnya saya klik di scene 2 atau scene 2. Kita perhatikan dari sisi kita sudah berubah di scene 2-nya. Namun dari sisi program itu belum berubah. Sebelum kita klik transition, barulah dia berubah. Dan dia akan kembali ke scene berikutnya atau sebelumnya. Mungkin nampak kurang
ketara ya, karena sama-sama ada webcam. Kita akan buatkan scene yang baru. Saya tambah. Dalam contoh ini saya tidak ubah namanya. Lalu source-nya, kalau sebelumnya kita aplikasikan display capture, artinya semua yang tampil di layar. Sekarang kita akan ambil window-nya saja. Dalam contoh ini kita akan menampilkan Google Chrome ya, pilih Google Chrome, nampak seperti ini. Yang lainnya bisa kita pilih, misalnya opsi yang lain sambil kita perhatikan perubahannya ya. Lalu kita pilih OK. Kita perhatikan pada sisi kita yang tampil itu kan hanya Google Chrome ini saja atau window. Sementara pada sisi audience semuanya tampil karena dia menampilkan display capture, artinya semua yang tampil di layar. Nah sekarang kalau misalnya saya klik transition, barulah dia berubah ya, tampilan yang hasil rekaman atau di sisi audiens barulah berubah seperti ini. Misal pada saat kita melakukan baik itu recording ataupun streaming, kita bisa melakukan editing untuk scene yang belum kita tampilkan. Sekarang kan yang tampil adalah window-nya. Kita melakukan edit misalnya untuk scene 2. Katakanlah saya mau pindahkan webcamnya. Saya buka dulu kuncinya. Lalu saya pindahkan misalnya webcamnya, saya taruh di sini. Lalu saya besarkan sedikit misalnya, oke di sini. Nah kita perhatikan pada sisi program kan nggak berubah, tetap seperti itu. Setelah ini kita lakukan edit, barulah kita mau tampilkan atau kita mau rekam. Langsung kita pilih transition, baru perubahan yang kita lakukan tadi berada pada sisi program. Nah untuk pindah scene, selain kita mengklik transition ya, transition dia akan pindah. Kita juga bisa melakukan hal yang cepat dengan cara mengklik 2 kali. Namun sebelum kita melakukan klik 2 kali, kita harus setting dulu. Kita pilih setting, kemudian pada pilihan general kita scroll ke bawah. Ada di sini pada bagian studio mode, kita klik saja ini transition to scene when double click. Lalu kita pilih OK. Pada saat kita mau pindah ke scene 2, tinggal kita double klik saja. Maka dia akan pindah ke scene 2. Scene 3 juga kita double klik. Ada satu hal lagi. Sekarang kan yang aktif adalah cut atau slide. Kalau kita mau tentukan masing-masing scene itu beda transitionnya, ada namanya override. Caranya, contoh, kalau kita pindah ke scene 2, maka kita mau tentukan transitionnya tersendiri dengan cara klik kanan. Lalu di sini ada pilihan transition override. Kita mau pilih apa? Misalnya fade. Setiap dia pindah ke scene 2, maka yang dijalankan adalah fade. Sedangkan untuk scene 1 yang dijalankan adalah yang aktif, yaitu slide. Begitu juga scene 3, slide. Kalau scene 2, dia akan fade karena dia override. Beda sendiri artinya ya. Itu bisa kita lakukan. Kita kembalikan lagi bentuk stereo mode-nya. Lalu saya akan mungkin kita edit sedikit ini ya. Saya akan perbesar saja webcamnya. Untuk hal-hal yang lainnya, satu lagi ya. Satu lagi kita akan lihat ada beberapa filter yang bisa kita lakukan baik terhadap gambar ataupun terhadap webcam. Contoh webcam ini ya, webcam di dalam grup tadi ya. Ini saya buka dulu grupnya. Lalu saya akan melihat display capture, video capture device. Ini juga saya buka. Kemudian webcam ini akan saya kasih filter. Kebetulan kan saya menggunakan layar hijau ya. Saya klik kanan, lalu saya pilih filter. Ada audio filter, ada audio dan video filter. Sedangkan yang kita akan lakukan adalah efek. Kita kasih efek, lalu di sini ada chroma key. Oke, kita bisa hilangkan backgroundnya dengan tentunya akan mengatur. Misalnya layarnya akan kita hilangkan lebih kurang seperti ini. Maka seolah-olah tidak ada backgroundnya. Backgroundnya bisa kita ganti dengan yang lain. Mungkin materi kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu ya. Untuk materi yang lebih kompleks lainnya kita akan bahas pada materi yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.